Kimi Matias Raikkonen, pembalap Formula One yang dijuluki sebagai The Iceman karena dia berasal dari Finlandia. Bukan. Tapi karena Kimi Raikkonen ini adalah sosok yang ganteng, cool, gak banyak bicara, dan selalu santai, anjay. Tapi itu sebelum dia gabung dengan tim era kegelapan Ferrari. Setelah gabung, jadi Get my gloves and steering wheel. Gloves! Mark, gloves! Steering wheel. Gloves and steering wheel, yeah. Hey! Hey! Steering wheel, somebody tell him to give it to me. Come on! Move! bagaimana ceritanya? Begini kisahnya. Kimi Raikkonen debut di Formula One pada tahun 2001 bersama tim Sauber F1. Di debutnya tersebut tidak jauh dari yang namanya kontroversi, karena banyak yang menganggap Kimi tidak layak untuk masuk F1. Hal ini karena 12 bulan yang lalu Kimi hanyalah seorang bocah yang baru bermain go-kart, dan Kimi juga masih belum memiliki F1 Super License. Cerita menarik hadir di perekrutan Kimi Raikkonen. Tim Sauber rela merogoh kocek untuk melakukan tes pramusim bersamanya. Pedro Denis, pembalap Sauber yang melakukan tes pramusim, juga harus mengakui keunggulan Kimi Raikkonen. Inilah juga yang membuat pembalap dan tim F1 lainnya mulai mengakui kemampuan balap Kimi Raikkonen, termasuk sang juara dunia Michael Schumacher. Di Formula One tahun 2001 ini, Kimi melakukan debut dengan beberapa nama tenar lainnya di dunia Formula One seperti Juan Pablo Montoya dan rookie kesayangan kita semua tentunya Fernando Alonso. Sayang seribu sayang, Kimi tidak tampil begitu apik bersama tim Sauber di musim perdananya. Kimi hanya mampu menempati posisi 10 klasemen akhir dengan 9 poin saja. Namun, Kimi bisa pindah ke tim McLaren di musim depannya. Tim yang lebih kuat, lebih tenar, dan dapat bersaing di papan atas. Karena apa? Yap, benar sekali. Kekuatan orang dalam. Mika Häkkinen yang menjadi pembalap McLaren memutuskan pensiun di akhir tahun 2001 dan membujuk Ron Dennis untuk merekrut pembalap Finlandia tersebut menggantikannya. Tergiur dengan bujukan Mika, Ron Dennis pun merekrut Kimi Raikkonen untuk membalap bersama McLaren di F1 tahun 2002. Ternyata, keputusan merekrut Kimi Raikkonen adalah keputusan yang tepat. 5 musim bersama McLaren, Kimi tampil apik dan menjadi juara dua kali, yakni di tahun 2003 dan 2005. Kimi Raikkonen gagal juara dunia bukan karena skill membalapnya yang kurang, namun lebih karena ketidakberuntungannya dengan ketahanan mobil McLaren dan terlalu overpowernya Michael Schumacher di Ferrari dan Fernando Alonso di Renault waktu itu. Disinilah julukan The Iceman muncul. Ron Dennis, sang tim prinsipal McLaren, menjulikinya sebagai The Iceman karena Kimi terlihat kalem, tidak banyak bicara di radio maupun interview, dan terkesan bodoh amat. Bahkan, waktu mobil McLaren yang dikendarainya terbakar di F1 GP Monaco 2006, kalian tahu apa yang dilakukan Kimi? Nggak ke garasi McLaren atau ke tim medis yang bertugas. Kimi lebih memilih untuk buka baju dan santai aja dulu sambil minum bir di yacht milik temannya di samping sirkuit. Rare indeed. There is Kimi Räikkönen. He's not even gone back to the paddock. He's got his shirt off. He's on his boat, which has the splendid name One More Toy. He's with some of his best mates from Finland who've consumed their own weight in champagne and beer. Kisah manis kebersamaan McLaren dengan Kimi harus berakhir di tahun 2006. Tim McLaren memutuskan untuk menduetkan juara bertahan Fernando Alonso yang baru direkrut dari Renault dengan abang jago kita Sir Lewis Hamilton yang melakukan debut di Formula One tahun 2007. Raikkonen pun harus rela tersisih dan memilih berlabuh ke tim rivalnya yakni Ferrari. Tak disangka tak dinyana, pada gelaran Formula One tahun 2007, Kimi, The Iceman, Raikkonen berhasil menjadi juara dunia dengan 110 poin dan unggul 1 poin saja dari pembalap peringkat kedua dan peringkat ketiga yakni Joe McLaren, Lewis Hamilton, dan Fernando Alonso. Pembalap yang dibuang karena 5 musim tidak bisa mengantarkan juara berhasil merengkuh gelar juara dunia Formula One bersama tim rivalnya. Skandal McLaren di tahun tersebut dan perang dingin antara dua pembalapnya membuat McLaren
hancur-hancuran di akhir musim. Sayangnya, inilah satu-satunya momen indah Kimi bersama Ferrari. Karena cerita selanjutnya hanyalah sebuah tragedi. Performa Kimi kembali menurun bersama Ferrari dan setelah itu Kimi memutuskan untuk keluar dari Ferrari pada tahun 2009. Kimi beralih ke ajang rally karena nggak ada tawaran yang cocok bagi dirinya. Sampai akhirnya di tahun 2012 Kimi Raikkonen ditawari untuk bergabung dengan tim Lotus yang merupakan tim X Renault. Sebagai tim baru, Lotus tidak berharap banyak ke mobil dan pembalapnya, termasuk Kimi. Oleh karena itu, tim Lotus membuat kontrak gaji kecil per musim bersama Kimi, ditambah bonus per poin yang dia dapatkan. Awalnya ingin berhemat, kontrak ini malah hampir membuat tim Lotus bangkrut. Bagaimana tidak? 2 musim bersama tim Lotus, Kimi Raikkonen berhasil mendapatkan 390 poin. Hingga kini masih menjadi misteri, apakah tim Lotus benar-benar membayar lunas gaji Kimi Raikkonen atau tidak. Sehabis itu, Kimi Raikkonen memutuskan untuk CLBK bersama tim Ferrari. Berharap kejayaannya yang dulu akan datang kembali, namun tidak semudah itu Ferguson. Dominasi dom Mercedes ditambah era kegelapan Ferrari membuat Kimi Raikkonen yang dijuluki sebagai The Iceman berubah menjadi The Angry Man. Hingga akhirnya membuat dia seperti zombie yang udah nggak niat untuk balapan lagi. Wah. Kemudian Kimi Raikkonen terbuang bersama tim Alfa Romeo Racing di tahun 2019. Membalap di tim papan bawah, Kimi Raikkonen tidak dapat berbuat banyak. Dan 3 tahun kemudian, yakni pada tahun 2021, Kimi Raikkonen memutuskan untuk gantung setir dari ajang balap Formula One. Lika-liku, naik turun perjalanan Kimi Raikkonen di dunia Formula One membuahkan banyak cerita. Namanya akan selalu berada di hati para tifosi tentunya. Karena Kimi Raikkonen, The Iceman, menjadi pembalap Ferrari terakhir yang berhasil menjadi juara dunia. Gaya dia membalap, tingkahnya, dan karismanya akan selalu diingat dan kita rindukan sebagai penggemar Formula One.